Jujur, makin kesini aku makin paham kenapa manusia itu jarang banget dikasih umur sampai 100 tahun. Baru dikasih hidup puluhan tahun aja di bumi, serakahnya udah gak masuk akal. Bumi yang udah berumur miliaran tahun, hutan yang tumbuh ratusan tahun, bisa gitu dihancurin cuma dalam hitungan hari. Hari loh. Coba deh kalian perhatiin. Kenapa ya tiap kali kita buka media sosial atau baca berita, isi dari dunia kita itu cuma tentang kebakaran terus kehilangan. Buat kalian yang masih berpikir kalau bencana kebakaran atau hilangnya hutan di negara kita itu murni karena faktor alam, karena cuaca panas, atau karena faktor El Nino semata, aduh, please, buka mata kalian lebar-lebar. Kita ini lagi hidup di era dimana keserakahan manusia udah dibungkus sangat rapi, rapinya itu rapi banget ya, sampai terlihat seperti musibah biasa. Ini ceritanya bukan cuman hutan di Kalimantan atau Sumatera deh. Coba kita lihat yang baru terjadi di Nusa Tenggara Barat ya, Desa Adat Sade. Sebuah desa adat suku Sasak ya di Lombok Tengah yang udah berdiri puluhan generasi yang memelihara tradisi, tenunan dan rumah-rumah beratap ilalang. Aduh, sampai serak gue. Sekejap ludes terbakar rata dengan tanah. Ratusan rumah hangus, naskah lontar kuno ratusan tahun ikut jadi debu. Aduh, aku ngeliatnya aja udah kayak ngerasa sesak dada gitu. Mau itu karena kelalaian, faktor teknis, atau sebab lain, kejadian di Desa Adat Sade itu jadi simbol yang sangat jelas banget nih, betapa rentannya ruang hidup manusia, budaya, dan tradisi kita ketika berhadapan sama api. Rumah tempat berlindung dan identitas yang dijaga bertahun-tahun bisa hilang cuma dalam semalam. Nah ini nih, kalau manusia yang punya akal dan punya kaki aja bisa panik, bisa bingung dan kehilangan segalanya pas rumahnya terbakar, gimana sama mereka yang gak punya suara? Gimana sama hewan-hewan di dalam hutan? Kita tuh sering lupa kan, kalau kita itu gak hidup sendirian di bumi ini. Di balik asap pekat kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, ada ribuan nyawa, panik, kebungkus asap, dan kebingungan mau lari kemana. Bayangin, orang utan Kalimantan, data dari Organisasi Konservasi Internasional mencatat, populasi orang utan Kalimantan itu udah merosot drastis lebih dari 50% dalam beberapa dekade terakhir. Lebih dari 50% loh. Mereka sekarang statusnya critically endangered. Satu langkah lagi nih menuju kepunahan total. Belum lagi gajah Sumatera dan harimau Sumatera yang habitatnya cuma tersisa kurang dari sepertiga. Mereka diusir dari rumahnya sendiri. Pas mereka kebingungan dan masuk ke pemukiman warga buat cari makan, manusia malah nyebut mereka hama dan memburu mereka. Padahal siapa yang duluan merusak rumah? Hati nurani kita tuh di mana sebenarnya sekarang? Dan kalian tahu bagian paling menyakitkan dan paling bikin miris dari semua ini? Coba lihat polanya. Ini pola yang terus berulang dan seolah disengaja. Kebakaran-kebakaran hutan hebat di hutan kita yang awalnya selalu dibilang tidak disengaja atau karena cuaca, beberapa tahun kemudian ajaibnya berubah jadi lahan yang rapi banget. Coba lihat jejak kebakaran hutan dan lahan besar tahun 2015 lalu. Jutaan hektar hutan dan lahan gambut yang terbakar hebat dan bikin asap sampai ke negara tetangga, sekarang ujung-ujungnya berdiri tegak jadi apa? Jadi bentengan hijau monokultur perkebunan kelapa sawit. Nah, tuh. Data dari berbagai lembaga lingkungan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan bekas kebakaran hutan pada akhirnya terkonversi menjadi konsumsi sawit dan kayu. Polanya selalu sama. Dibakar atau dibiarkan terbakar. Dianggap tanah mati, lalu izin pembukaan lahan keluar. Dan tiba-tiba berganti rupa jadi ladang uang buat segelintir oknum pengusaha. Aku benar-benar gak habis pikir ya. Oknum-oknum yang merancang ini pengusaha-pengusaha serakah yang cuman mikirin angka di rekening. Aduh, mereka itu sebenarnya hatinya terbuat dari apa sih? Mereka itu gak takut karma gitu atau hukuman alam?
Mereka memperkaya diri mereka sendiri dengan cara menumbalkan masa depan bumi. Mereka rela mengorbankan masyarakat adat, mengorbankan warga lokal yang tiap hari harus menghirup asap dan kena ispa, membantai ribuan satwa liar yang gak bersalah. Cuma demi apa? Demi ekspansi bisnis, demi industri, demi pundi-pundi uang yang bahkan gak bisa mereka bawa mati itu. Yang dirusak itu ciptaan Tuhan, yang disakiti itu makhluk hidup yang harusnya kita lindungi. Kalau hari ini kalian merasa kita cuma rakyat biasa yang gak punya kekuatan buat menghentikan oknum-oknum serakah itu, please, paling gak jangan pernah tutup mata. Jangan pernah anggap pola-pola kebakaran dan pembukaan lahan ini sebagai hal yang wajar. Tetap kritis, tetap edukasi diri kalian, dan jangan pernah berhenti bersuara untuk hutan dan bumi kita. Karena ingat satu hal, uang gak akan pernah bisa dipakai untuk membeli oksigen pas semua pohon di bumi ini udah berubah jadi beton dan lahan sawit. Jangan tunggu sampai semuanya habis baru kita sadar.